Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 343 sampai dengan 345 jika melakukannya, itu akan terbang menembus langit. Carlo ternyata menipu mereka semua orang-orang keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea merosot di kursi, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar tidak ingin mempercayai ini, tetapi Yosua tidak akan pernah bercanda tentang itu. Suasana di halaman menjadi heningan. Tuan Yosua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mason terdiam lama, menatap Yosua dengan mata terbelalak. Tuan Mason mengira aku terlalu santai, ya. Mendengar ini, Yosua sedikit mengernyit dan bertanya balik. Tidak, Kuncoro Pharma punya bisnis besar dan Tuan Yosua sebagai ketua, tentu saja sangat sibuk. Mason terkejut sesaat, lalu dengan cepat tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Jadi, aku sengaja meluangkan waktu untuk datang dan bersenang-senang dengan Tuan Mason. Nada bicara Yosua sudah menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Awalnya, ingin mengandalkan masalah ini untuk mendekatkan hubungan dengan Peter. Baru sadar sekarang bahwa dia ternyata membuat gaun pengantin untuk Carlo, yang membuat Yosua berada dalam situasi yang memalukan. Tidak heran Yosua dalam suasana hati yang seperti sekarang. Tidak, Tuan Yosua, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya... Mason terbatuk dan menjelaskan dengan wajah kemerahan. Padahal Mason juga juru bicara perusahaan Carmine. Namun, keluarga Carmine telah banyak merosot sekarang. Di depan Kuncoro Pharma yang tengah menjadi sorotan, derajatnya langsung jatuh. Tuan Mason tidak perlu menjelaskan. Aku di sini hari ini untuk memperjelas semuanya. Apa yang kalian pikirkan, atau bagaimana kalian melakukannya, itu adalah urusan keluarga Carmine. Aku akan pergi dulu. Yosua melambaikan tangannya sedikit, lalu pengawal hendak pergi mengikutinya. Tuan Yosua, apa hubungan antara kamu dan Peter? Dia hanya penyandang disabilitas demensia selama 2 tahun. Kemampuan apa yang dia miliki, hingga membuat Kuncoro Pharma seperti ini? Nyonya besar Andrea perlahan berdiri dan menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini juga membingungkan Kenneth dan yang lainnya. Hahaha. Mendengar perkataan Nyonya besar Andrea, Yosua tertawa terbahak-bahak. Keluarga Carmine dan yang lainnya semakin bingung. Ternyata di mata Nyonya besar Andrea, Tuan Peter hanyalah seorang pincang yang menderita demensia selama 2 tahun. Tahukah kamu bahwa keluarga Carmine memiliki Tuan Peter yang bertanggung jawab untuk menjaga kalian tetap aman dan damai? Yosua menahan senyumnya, tak ingin berkata-kata lagi, tapi sikap orang-orang keluarga Carmine itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Tuan Yosua, aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Kami keluarga Carmine, bagaimana bisa mengandalkan Peter untuk bertahan hidup? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa dia masih tidak berguna setelah 2 tahun ini? Kenneth cemberut, merasa tidak senang di dalam hatinya. Meskipun dia berbicara kepada Yosua seperti ini, meskipun kasar, tapi ada benarnya juga. Namun, mendengar apa yang dikatakan Kenneth bukannya marah, Yosua malah menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Di zaman dahulu, ada seorang raja rela hidup sudah dan berusaha keras meredam kemauan. Karena itu untuk melatih diri siap bertahan di segala kondisi. Dan ada lagi raja lainnya yang tidak melakukan apapun selama 3 tahun dan kemudian mencapai rencana besar dan hegemoni. Tidak melebarkan sayap selama 3 tahun, karena ingin menumbuhkan sayap menjadi sempurna. Tidak bersuara selama 3 tahun, karena ingin memahami sikap orang. Meskipun tidak terbang, tetapi jika ingin melakukannya, itu akan terbang menembus langit. Meskipun tidak menunjukkan kehebatan, tetapi jika ingin melakukannya, itu akan menjadikan seluruh manusia takjub terhadapnya. Hanya ini yang ingin aku sampaikan. Keluarga Carmine jaga diri baik-baik. Setelah kata-kata itu dilontarkan, Yosua berbalik dan pergi. Brum, brum.
Dengan deru mesin, tim Yosua meninggalkan tempat dengan cepat. Setelah Mason menyadarinya, dia ingin mengantarnya. Tetapi Yosua bahkan tidak memandangnya, hanya masuk ke dalam mobil dan pergi. Setelah 3 menit Yosua meninggalkan tempat itu, masih ada keheningan di halaman itu. Setiap orang memiliki ekspresi yang luar biasa dan setiap orang merasakan perasaan rumit di hatinya. Apa yang Yosua katakan hari ini seperti tongkat besar yang memukul kepala mereka. Itu benar-benar membuat Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya linglung. Nenek, ini. Setelah beberapa saat, Kenneth yang pertama bereaksi menatap Nyonya Besar Andrea dengan terbata-bata. Ketika satu orang berbicara, yang lain pelan-pelan sadar kembali. Nyonya Besar, Peter ini. Peter itu, apakah benar-benar sehebat yang dikatakan Tuan Yosua? Mason dan yang lainnya juga melihat Nyonya Besar Andrea. Tapi Nyonya Besar Andrea, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Nyonya Besar Andrea menghela napas perlahan dan bersandar di kursi. Kerja sama Kuncoro Pharma diatur oleh Peter. Nyonya Besar Andrea bergumam. Ekspresinya sangat rumit. Dia terpikir orang-orang di keluarga Carmine akan membuat Peter menyadari kenyataannya saat itu dan membuatnya meninggalkan keluarga Carmine. Berbicara tentang kerjasama dengan Kuncoro Pharma, Peter juga dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia dapat memutuskan kerjasama antara Kuncoro Pharma dan keluarga Carmine dengan satu kata. Pada saat itu, tidak ada yang mempercayainya. Kemudian kerjasama antara Kuncoro Pharma dan keluarga Carmine berjalan lancar, lalu mereka merasa Peter hanya menyombongkan diri. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti segalanya, mengenali segalanya dan memahami faktanya. Peter tidak pernah berbohong selama ini. Hanya saja apapun yang dikatakan Peter, mereka tidak mempercayainya. Katakan padaku, bagaimana menurut kalian? Nyonya Besar Andrea terdiam lama, lalu memandang ke semua orang dan bertanya. Kenneth dan yang lainnya saling memandang, lalu duduk di kursi masing-masing lagi. Nenek, menurutmu, mungkinkah Peter membayar banyak uang untuk mengundang Tuan Yosua berakting di adegan ini? Jakun Kenneth berguling, menelan lalu berkata dengan mata terbelalak. Ya, ini sangat mungkin. Janet tercengang saat mendengar kata-kata itu, lalu bertepuk tangan dan berkata, bajingan. Namun, Nyonya Besar Andrea membanting meja dengan keras dan dengan marah menegur keduanya. Aku ingin mendengarkan pendapatmu, tapi bukan ide-ide konyolmu. Apa identitas Tuan Yosua? Apakah dia akan dibeli oleh Peter dan bermain seperti ini? Seberapa banyak kamu memandang rendah Peter untuk menyangkal segala sesuatu tentang dia? Nyonya Besar Andrea mengulurkan tangan dan menepuk meja, menatap Kenneth dan mereka berdua lalu bertanya. Nenek, kamu bukannya juga tidak menyukainya? Kenneth terbatuk, menundukkan kepalanya dan bertanya balik, membuat Nyonya Besar Andrea kehabisan kata-kata. Dia, tentu saja, tidak menyukai Peter. Tapi itu dulu. Peter sebelumnya hanya orang bodoh dan dia cacat tidak bisa berdiri. Di keluarga Carmine selama 2 tahun, dia dirawat penuh oleh Abigail. Bagaimana orang seperti itu bisa diterima di mata Nyonya Besar Andrea? Tapi sekarang, Peter telah pulih. Dan ada juga ilmu pengobatan sakti yang menyelamatkan nyawa Nyonya Besar Andrea sebanyak 2 kali. Dipastikan saat ini kerja sama Kuncoro Pharma pun dibantu olehnya. Dia telah melakukan hal-hal ini sendiri. Siapa yang masih akan mengatakan dia tidak berguna? Karenanya, Nyonya Besar Andrea kini banyak berubah sikap terhadap Peter. Nyonya Besar, sepertinya kerja sama dengan Kuncoro Pharma ini benar-benar dimenangkan oleh Peter. Tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Kapan dia memiliki hubungan seperti itu dengan Kuncoro Pharma? Mason berbicara perlahan, matanya penuh kebingungan. Mereka tidak pernah memperhatikan urusan keluarga Abigail. Jadi kapan Peter berhubungan dengan Kuncoro Pharma, mereka benar-benar tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong ini. Aku ingin mendengar apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Makna yang dikatakan Nyonya Besar Andrea, Mason dan lainnya juga bisa mengetahuinya.
Itu tidak lebih dari bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap Peter ke depannya. Antara Peter dan Carlo, ada pilihan yang harus diambil. Nenek, kupikir bahkan jika Peter memenangkan kerjasama ini, itu bukan apa-apa. Peter mungkin punya kepentingan dengan Kuncoro Pharma, tapi itu bukan kemampuan Peter sendiri. Tetapi Tuan Carlo, dia adalah anak tertua dari keluarga Nilo di kota Mandala dan dia akan mewarisi harta keluarga Nilo di masa depan. Jadi, meski Peter sedikit mampu, aku tetap menyarankan agar Abigail bersama Tuan Carlo. Adapun Peter, dia hanya bisa omong kosong. Kenneth selalu berada di sisi Carlo apapun yang terjadi. Nyonya besar, aku rasa juga begitu. Meskipun Peter hebat, kita tidak bisa membiarkan dia bersama Abigail hanya karena itu. Aku masih menganggap Tuan Carlo dan Abigail lebih cocok dan menikahkan keluarga Nilo juga bermanfaat bagi kami keluarga Carmine. Mason merenung selama 2 detik dan juga mengutarakan pendapatnya. Yang lain buru-buru mengangguk. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya keluarga Nilo di kota Mandala. Belum lagi Peter hanya mengenal Yoshua, bahkan jika dia mengenal orang penting lainnya, itu percuma. Mengenal seseorang hanyalah koneksi. Sebagai anak sulung keluarga Nilo, Carlo memiliki latar belakang yang baik. Benar-benar tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Nenek, kamu tidak boleh ragu. Kalaupun Peter kenal Kuncoro Pharma, terus kenapa? Kuncoro Pharma kuat, tapi bukan berarti Peter kuat. Untuk mengambil alih seluruh hotel Andros Lakeside, bisakah Peter melakukannya? Bahkan jika dia mampu mengeluarkan begitu banyak uang, dapatkah dia bersaing dengan Tuan Carlo? Jadi, di depan Tuan Carlo, dia masih bukan apa-apa. Janet duduk di sebelah Nyonya Besar Andrea dan membujuknya lagi. Kalian benar. Nyonya Besar Andrea terdiam beberapa saat, lalu mengangguk berat. Kalau begitu, mari kita tidak membicarakannya lagi. Peter, kita jangan mengusirnya untuk saat ini. Masalah Tuan Carlo dan Abigail berjalan sesuai rencana. Tanggal 9 akan sebentar lagi. Setelah Carlo menyatakan cintanya kepada Abigail, jika Peter pintar, dia akan menentukan pilihannya sendiri. Akhirnya Nyonya Besar Andrea menerima kenyataan dan memihak Carlo. Di rumah Abigail. Tuan Peter, maafkan aku. Maafkan aku tidak menyangka. Setelah Yoshua pergi dari Nyonya Besar Andrea, dia langsung datang ke rumah Abigail. Kesalahan itu bukan itu inti permasalahannya. Intinya adalah apakah kamu bersedia mengakui kesalahan kamu setelah melakukan kesalahan. Dan Yoshua harus mengungkapkan sikapnya terhadap Peter. Tidak apa-apa, Carlo ingin melompat, biarkan dia melompat. Aku tahu semua hal ini. Peter melambaikan tangannya sedikit. Nadanya acuh tak acuh. Tuan Peter, kamu tahu. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak memberitahuku. Dengan begitu aku mengklarifikasi masalah ini lebih awal. Yoshua terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian bertanya dengan sedikit bingung. Tidak perlu. Peter menyalakan mesin cuci, memasukkan pakaian ke dalam mesin pengering dan menekan tombolnya perlahan. Carlo, sangat tidak layak. Kenapa harus peduli dengan trik kecilnya? Peter benar-benar tidak mengambil hati tentang Carlo. Di antara musuh yang dia hadapi sebelumnya, semuanya menggunakan strategi militer, sangat antusias dan tidak terkendali. Hanya berbicara tentang komandan musuh yang dibunuh oleh Peter, jika mau dibandingkan, mereka semua lebih kuat dari Carlo berkali lipat. Terlepas dari kemampuan pribadi atau latar belakang identitas. Dan orang luar biasa itu akhirnya ditebang oleh Peter. Carlo itu hanyalah kaya saja, apa yang bisa ditandingkan? Bagaimana bisa orang awam mengetahui ambisi dan siasat para pahlawan? Tuan Peter, ini. Sebenarnya kamu tidak perlu bergantung pada orang di keluarga Carmine untuk mencapai keberhasilan. Aku sedikit penasaran, kamu. Mulut Yoshua bergerak, lalu bertanya dengan hati-hati. Jangan penasaran dengan hal-hal yang seharusnya tidak membuatmu penasaran. Dengan kata-kata Peter, Yoshua dengan cepat mengangguk setuju.
Oke, aku tahu untuk apa kamu di sini. Aku tidak menyalahkanmu. Pulanglah. Peter melambaikan tangannya sedikit, menghentikan mesin cuci dan mengeluarkan pakaian untuk dijemur. Tuan Peter, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal ini? Bagaimana kalau aku mencarikan pembantu untukmu? Yosua memandang Peter dan menyarankan dengan suara rendah. Tidak, Abigail merawatku selama 2 tahun. Aku mencuci 2 pakaian untuknya. Ini bukan apa-apa. Peter menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menjemur pakaiannya di rak pengering. Baiklah, Tuan Peter, Carlo telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan menyatakan cintanya kepada Nona Abigail dalam 3 hari mendatang. Seluruh kota Mandala mengetahui hal ini. Apakah kamu ingin aku untuk melakukan sesuatu? Yosua mengangguk dan bertanya pendapat Peter. Tidak untuk saat ini. Aku punya pengaturan sendiri. Aku akan memberitahumu saat aku membutuhkanmu. Peter melambaikan tangannya untuk menolak. Yosua terdiam selama 2 detik, tapi masih mengangguk. Setelah membicarakan hal-hal tersebut, Yosua tidak berani mengganggunya. Jadi dia buru-buru pergi. Begitu Yosua pergi, Abigail pun pulang. Namun, Peter memperhatikan bahwa muka Abigail agak murung. Peter, Abigail memandang Peter, ragu untuk berbicara. Di luar, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Peter menoleh perlahan, senyum di matanya. Ya, Abigail mengangguk tidak berdaya. Setelah tersiar kabar bahwa Carlo ingin menyatakan cintanya padanya, semua orang di perusahaan membicarakannya. Bahkan ada ucapan selamat untuk Abigail. Mereka tahu bahwa Abigail memiliki tunangan dan mereka datang untuk memberi selamat padanya, memperjelas bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Tidak apa-apa. Aku telah menahannya selama 2 tahun dan tidak sulit juga selama 3 hari ini. 3 hari yang akan datang, aku pikir, aku bisa memberimu jawaban yang memuaskan. Peter tidak banyak bicara, hanya menatap Abigail dengan serius. Tidak mau bicarakan ini lagi. Itu memang tidak bisa. Saat itu aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar dan bersembunyi. Abigail berdiri dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Peter, bersiap-siap dan pergi ke pesta bersamaku. Aku punya teman sekelas yang baru pulang dari luar negeri dan ingin mentraktir kita makan malam. Judith dan yang lainnya juga pergi. Abigail berganti pakaian di kamar dan berteriak ke pintu. Aku tidak pergi saja. Peter ingin pergi bersama Abigail, tapi ini reuni kelas Abigail. Dia tidak ingin membuat Abigail kehilangan muka karena dirinya sendiri. Tidak, kamu harus pergi. Teman sekelasku adalah siswa terbaik di jurusan kedokteran. Setelah belajar di luar negeri, keterampilan medisnya menjadi lebih baik. Dan dia juga mendapat gelar doktor ilmu kedokteran. Banyak rumah sakit luar negeri telah mempekerjakannya dengan gaji tinggi. Minta saja dia untuk membantumu, memeriksa tubuhmu. Abigail cukup tegas soal ini. Abigail, aku tahu tubuhku. Sebenarnya, Peter hendak menjelaskan, tapi dipotong oleh Abigail. Aku tahu kamu juga ahli dalam pengobatan, tetapi bukankah sering dikatakan bahwa tidak bisa melakukan pengobatan untuk diri sendiri? Bagaimana jika teman sekelasku punya cara untuk mengobatimu? Abigail sebenarnya juga tidak mau pergi, tapi karena demi disabilitas Peter ini. Baiklah, Peter mengangguk tak berdaya. Segera, Abigail bersiap dan berjalan keluar. Dengan penampilannya, sama sekali tidak perlu banyak memakai riasan. Wajah cantik alami sudah berseri-seri hanya dengan sedikit riasan. Mengenakan gaun sederhana di tubuhnya, itu menonjolkan bodi Abigail dengan sempurna. Abigail, yang telah mengganti pakaian formalnya, tidak terlalu glamor, terlihat lebih lemah lembut yang dapat membuat orang terpesona. Ayo pergi, kenapa masih bengong? Abigail memandang Peter dan bertanya dengan cemberut. Cantik sekali. Peter kembali sadar dan berkata dengan lembut. Tentu saja aku tahu diriku cantik. Abigail melengkungkan bibirnya. Tapi sebenarnya dia diam-diam tersenyum. Wanita akan berdandan untuk orang yang dapat membahagiakan diri mereka.
karena itu pantas. Memang tidak mudah mendapatkan pujian Peter. Flicker mengendarai BMW seri 5 dan mengantar Peter dan Abigail ke Taman Lakeside. Ini tempat yang dijanjikan Abigail dan Judith mereka. Hari ini, Dano akan menegosiasikan bisnis dengan seseorang. Jadi dia mengendarai Bentley ke sana untuk sekedar menonjolkan diri. Peter tidak memperdulikan hal tersebut. Mobil hanyalah alat transportasi baginya. Jadi, jika Dano membutuhkannya, biarkan saja dia memakainya. Taman Lakeside. Saat Peter berdua tiba, Judith dan yang lainnya sudah lama menunggu. Reagan dan Ebet juga ada di sana. Tapi, mereka semua adalah teman sekelas, jadi Peter tidak terkejut. Abigail, kamu akhirnya datang juga. Judith segera melangkah maju dan meraih lengan Abigail. Pertemanan palsu. Lydia mencibir ke samping dan bergumam. Kenapa? Kenzo belum datang. Abigail mengangguk sambil tersenyum, lalu mengajukan pertanyaan. Tentu saja, tidak mudah bagi orang sibuk seperti Kak Kenzo meluangkan waktu untuk bertemu dengan kita. Reagan terkekeh, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Benar. Para pria di samping Reagan mengangguk berulang kali. Hanya Ebet, yang tersenyum canggung pada Peter, yang tetap diam. Begitu keluarga Winston mengalami bencana, Ebet tidak pernah berani bertindak lagi di depan Peter. Brum. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, suara unik dari mobil sport. Mendengarkan saja suara kaki besar yang menginjak pedal gas, sudah bisa merasakan keangkuhan sang pengemudi. Semua orang menoleh dan Maserati ungu yang sangat keren melaju ke arah mereka. Kemudian dia mengerem tiba-tiba dan berhenti di depan semua orang. Mobil ini setidaknya mencapai miliaran. Segera setelah itu, seorang pria muda dengan setelan kasual berkelas melangkah turun. Pemuda ini tingginya 1,8 meter. Bodi serta penampilannya yang lumayan dan pakaiannya menunjukkan status sosialnya sangat berkelas. Orang ini adalah teman sekelas Abigail, Kenzo. Ups, Kak Kenzo. Kak Kenzo mengendarai mobil sport, luar biasa. Benar, Kak Kenzo adalah doktor ilmu kedokteran yang baru pulang dan dia cukup terkenal di kalangan kedokteran luar negeri. Reagan dan yang lainnya langsung maju untuk menyapa dengan antusias. Lama tidak berjumpa. Kenzo tersenyum ringan, lalu berbalik menatap langsung ke arah Abigail. Abigail, lama tidak bertemu. Kamu terlihat lebih cantik. Sikap Kenzo terhadap Abigail sangatlah lembut. Melihat ini, Reagan mencibir di dalam hatinya. Dia juga menyukai Abigail, tapi tentu saja dia tidak berani bersaing dengan Kenzo. Terakhir kali, BMW Peter benar-benar mengejutkan mereka. Hari ini, Kenzo langsung mengendarai Maserati seharga miliaran. Peter, bagaimana membandingkannya dengan Kenzo? Hari ini, Peter ditakdirkan untuk dipermalukan. Seperti yang dikatakan Kenzo, dia berjalan ke arah Abigail dan membuka tangannya, memberi isyarat untuk memeluk Abigail. Kenzo, apa yang kamu lakukan? Judith sedikit tidak puas dan langsung mendengus. Di luar negeri, berpelukan adalah etika paling dasar. Apa yang Kenzo katakan memiliki makna tersendiri, bahkan dia sadar akan itu. Hei, tapi ini negara kita, jadi, mari ikuti etika budaya kita. Abigail terbatuk ringan, lalu mengulurkan telapak tangannya dengan murah hati dan berjabat tangan dengan Kenzo. Kenzo, perkenalkan, ini temanku. Abigail mendorong Peter ke depan tanpa menunggu Kenzo mengatakan apapun. Peter, kenalan dulu dengan Kenzo. Abigail masih berpikir untuk meminta Kenzo membantu Peter melihat kakinya yang cacat. Peter sedikit mengernyit, tidak ingin menjabat tangan Kenzo. Tapi, tidak bisa mengabaikan tatapan Abigail. Akhirnya berinisiatif untuk mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Hai, aku Peter. Peter mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, menghadap Kenzo dan berkata. Namun, Kenzo menatap Peter dari atas ke bawah. Tidak sama sekali berpikiran untuk berjabat tangan dengan Peter. Maaf,
Aku terobsesi dengan kebersihan. Saat Kenzo mengucapkan kata itu, suasana di sana langsung berubah. Reigam, Lydia dan yang lainnya menahan tawa. Telapak tangan Peter terangkat ke udara. Adegan memalukan ini benar-benar membuat orang tertawa. Bukankah kamu Peter yang hebat? Di depan Kenzo, bukankah kamu akan diinjak-injak? Peter perlahan menarik kembali tangannya. Rasa dingin melintas jauh di matanya. Kenzo, apa maksudmu? Senyum Abigail memudar. Nadanya dipenuhi ketidaksenangan. Haha, Abigail, bukan apa-apa. Sudah lama kita tidak reuni teman sekelas. Hari ini aku akan menjadi pembawa acara. Hotel Andros Lakeside, lokasinya. Aku sudah memesannya. Kenzo menyapa semua orang bahkan tanpa melihat Peter. Mengenai identitas Peter, dia sudah mendengar dari Reagan. Jadi dia tidak akan bersikap baik terhadap Peter. Tapi tidak khawatir, dia punya banyak kesempatan untuk mempermalukan Peter hari ini. Apa, Hotel Andros Lakeside? Hei, aku belum pernah ke hotel bintang 6 ini. Diberkati oleh Kak Kenzo, hari ini kita bisa ke sana. Haha. Semua orang bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata itu. Lagi pula, tempat super mewah semacam itu bukanlah suatu tempat yang bisa kamu kunjungi semaumu. Peter, apakah kita masih akan pergi? Saat ini, Abigail merasa sedikit tidak nyaman. Pergi, tentu saja. Peter tersenyum. Itu membingungkan Abigail.